Perkenalkan, nama saya Yuspiana dengan NIM 203010501028 dari jurusan Teknik Sipil Universitas Palangkaraya. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai topik pentingnya penerapan K3 pada proyek pembangunan jembatan. Keselamatan dan kesehatan kerja itu apa sih? Keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang biasa disebut dengan K3, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja serta orang lain di tempat kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lalu, apa sih tujuan dari K3 ini? Yang pertama, untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Mari kita lihat bagaimana data kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia. Merujuk pada data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2019 terdapat 114.000 kasus kecelakaan kerja, lalu mengalami peningkatan dari rentang Januari hingga Oktober 2020 sebanyak 117.000 kasus. Angka-angka pada data di atas dihitung hanya berdasarkan jumlah klaim yang telah diajukan oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, yang dimana artinya angka kecelakaan kerja yang sesungguhnya jauh lebih besar, karena tidak semua tenaga kerja telah mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga berdasarkan data-data di atas, semua dituntut untuk lebih serius dalam menerapkan budaya K3. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus kecelakaan kerja pada proyek pembangunan jembatan, yaitu kasus robohnya konstruksi jembatan tol di Pasuruan yang menewaskan satu pekerja. Konstruksi jembatan proyek strategis nasional atau yang biasa disebut dengan PSN pada pembangunan tol Pasuruan Probolinggo roboh pada Minggu 29 Oktober 2017. Hal ini mengakibatkan salah satu pekerja meninggal di lokasi karena tertimpa girder atau konstruksi jembatan. Selain itu juga mengakibatkan dua pekerja lainnya mengalami luka berat. Hal ini terjadi saat pemasangan konstruksi beton pada girder jembatan dengan panjang 50,8 meter dan lebar 10-12 meter dengan ketebalan 80 cm yang tiba-tiba roboh di lokasi kejadian. Lalu, apa saja penyebab umum terjadinya kecelakaan di tempat kerja? Yang pertama, pekerja yang suka mengambil jalan pintas, sehingga tidak memperhatikan bahaya dari jalan yang dilaluinya. Yang kedua, suka mengabaikan prosedur keselamatan kerja. Yang ketiga, lingkungan atau lokasi proyek yang kurang baik. Yang keempat, kondisi material atau bahan yang rusak atau gagal. Yang kelima, adanya kerusakan mesin atau alat. Dan yang keenam adalah kurangnya penerapan K3 pada tempat kerja. Jika dilihat berdasarkan hasil riset NSC atau National Safety Council US, sekitar 88 hingga 95% seluruh kecelakaan kerja yang terjadi itu disebabkan karena unsafe behavior atau perilaku manusia yang kurang aman. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja? Yang pertama, jangan melintasi daerah yang rawan atau berisiko bahaya yang tinggi. Yang kedua, selalu mengikuti prosedur kerja K3 yang telah ditentukan. Yang ketiga,
memelihara kondisi peralatan kerja yang digunakan. Yang keempat, mengenali kondisi lingkungan atau area kerja dengan baik. Dan yang terakhir, selalu menggunakan alat pelindung diri ketika bekerja. Apa aja sih APD yang perlu digunakan ketika sedang bekerja di lokasi proyek? Berikut ini adalah beberapa APD yang perlu digunakan ketika bekerja di lokasi proyek. Alat pelindung kepala atau helmet berfungsi melindungi kepala dari benturan atau kejatuhan material dari atas. Alat pelindung tubuh mencegah terjadinya percikan bahan kimia yang bersifat korosif yang dapat mengenai anggota tubuh. Alat pelindung tangan mencegah terjadinya luka bakar dan sengatan listrik. Alat pelindung kaki mencegah tertusuk benda tajam yang ada di tanah atau permukaan panas yang dapat melukai kaki. Alat pelindung ketinggian biasa digunakan untuk mengamankan ketika bekerja pada lokasi tinggi, misalnya pada proyek pembangunan jembatan. Alat pelindung wajah dan mata mencegah masuknya debu atau serpihan logam ketika sedang bekerja. Rompi nyala. Biasanya rompi ini digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada lokasi kerja yang dekat dengan jalan, sehingga pekerja dapat dengan mudah dideteksi oleh pengguna jalan lainnya. Alat pelindung telinga mencegah telinga dari kebisingan yang terjadi pada lokasi kerja. Sekian penjelasan saya mengenai pentingnya penerapan K3 pada proyek pembangunan jembatan. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan salam sehat.